Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widya Putri Agustina Sasi dari Prodi IAT. Di sini saya akan menjelaskan mengenai review kitab Tafsir Al-Maraghi karangan Imam Ahmad Al-Maraghi. Untuk pembahasan yang pertama, kita langsung saja pada biografi karena tidak afdol mengenal kitab tanpa mengenal biografi sang penulis kitab. Langsung saja biografi Ahmad Mustafa Al-Maraghi. Nama lengkapnya adalah Ahmad Mustafa ibnu Muhammad ibnu Abdul Al-Mun'ain Al-Qadhi Al-Maraghi. Ia lahir pada tahun 1300 Hijriah atau 1881 Masehi di kota Al-Maragh, Provinsi Suhaj, kira-kira 700 km arah selatan kota Kairo. Selain Al-Maraghi merupakan keturunan ulama yang menjadi ulama, ia juga berhasil mendidik putra-putranya menjadi ulama dan sarjana, senantiasa mengabdikan dirinya untuk masyarakat, bahkan mendapat kedudukan penting di Mesir. Al-Maraghi merupakan salah satu ulama yang mengabadikan hampir seluruh waktunya untuk kepentingan ilmu. Mustafa Al-Maraghi meninggal dunia pada tanggal 9 Juli 1952 Masehi atau 1371 Hijriah di tempat kediamannya di Jalan Zulfikar Basya nomor 37 Hilwan, dan dimakamkan keluarganya di Hilwan, kira-kira 25 km di sebelah selatan kota Kairo. Sejarah penulisan kitab Tafsir Al-Maraghi terbentuk dari dua faktor. Yang pertama adalah faktor internal, di mana faktor ini adalah faktor-faktor yang mendukung penulisan tersebut dari diri Al-Maraghi tersebut. Yang mana faktor ini berasal dari Al-Maraghi sendiri, yaitu bahwa beliau telah mempunyai cita-cita untuk menjadi obor pengetahuan Islam. Untuk yang selanjutnya adalah faktor eksternal. Faktor eksternal adalah faktor-faktor yang mendorong Al-Maraghi menuliskan kitab yang berdasarkan dari luar kehendaknya sendiri. Beliau banyak menerima pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat yang berkisar pada masalah tafsir. Apakah yang paling mudah dipahami dan paling bermanfaat bagi para pembacanya, serta dapat dipelajari dalam masa yang disepakati. Untuk faktor eksternal ini telah dicantumkan Al-Maraghi dalam pembukaan kitab Tafsir Al-Maraghi itu sendiri. Untuk yang selanjutnya kita akan membahas mengenai corak dan metode yang digunakan untuk menafsirkan. Pembahasan pertama yakni mengenai metode yang digunakan dalam menafsirkan Al-Quran yang dipilih Al-Maraghi. Metode tafsir atau sering juga disebut sebagai manhaj tafsir atau metodologi dalam penafsiran adalah suatu cara yang digunakan untuk menghasilkan produk penafsiran. Ada beberapa metode dan sistematika penulisan yang digunakan Ahmad Al-Maraghi dalam menuliskan kitab ini. Aspek-aspek ini telah dicantumkan dalam mukadimah juga. Metode-metode tersebut yakni yang pertama mengemukakan ayat di awal pembahasan. Al-Maraghi memulai setiap pembahasan dengan mengemukakan satu atau dua ayat yang berisi tujuan pembahasan yang sama. Yang selanjutnya menjelaskan kosakata atau gramatikal ayat. Beliau menjelaskan kata-kata yang mungkin sulit difahami oleh pembaca kitab tersebut. Yang selanjutnya menjelaskan makna ayat secara global. Dengan begini dapat disimpulkan bahwa Al-Maraghi tidak membahasnya pada topik yang terperinci, namun memberi keleluasaan pemikiran dengan memaparkan makna ayat secara global. Menjelaskan asbabun nuzul. Tidak semua ayat dalam Al-Quran memiliki asbabun nuzul. Namun apabila dalam satu ayat diketahui asbabun nuzulnya, maka Al-Maraghi akan menjelaskannya terlebih dahulu. Yang selanjutnya tidak membahas pembahasan yang berhubungan dengan ilmu nahwu sharaf dan sebagainya, dengan alasan jika mencampurkan ilmu tersebut dalam penafsirannya akan menghambat pemahaman para pembaca dalam memahami Al-Quran.
Untuk yang selanjutnya mengenai corak penafsiran kitab Tafsir Al-Maraghi. Dari aspek atau corak yang paling dominan Al-Maraghi memberikan warna tafsirnya dengan al-adab al-ijma'i. Dalam penafsirannya, Al-Maraghi menafsirkan Al-Quran mengikuti corak yang digagas oleh Muhammad Abduh, yaitu al-adabi al-ijma'i. Sehingga dengan corak seperti itu mudah dipahami dan sangat cocok dengan kondisi umat dan pemikiran modern, yaitu dengan menggunakan bahasa lugas dan tidak berbelit-belit. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.